Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang saya sayangi dan selalu saya banggakan, mari sebelum pembacaan kitab kita awali dengan Fatihah untuk muallif. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah khasah ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'ulillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, sekali lagi sebelum kami bacakan mohon disimak dengan seksama. Harus benar cara bacanya. Rafa, nasab, jar, jazmnya harus benar, tarkibnya juga harus benar, makna Jawanya harus benar, dan terjemahannya juga harus benar. Itu yang insya Allah nanti di akhir tahun saya berharap anak-anakku semua bisa membaca kitab gundul tanpa harokat, dan itu menjadi kebanggaan bagi madrasah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fi nawaqidil wudu'i ing dalem nerangno pira-pira batale wudu. Wallazi ta perkara yungqidu kang bisa batalake apa allazi alwudu'a ing wudu iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Rupane 5 ma kharaja ma rupane perkara. Kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro. Wan naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane tingkae wong kang netepake palungguhane. Ing atase liyane tingkae wong kang netepake pelungguhane. Wazawalul akli lan ilange akal. Bisa karen sebab mendem au maradin atau sebab loro. Sing nomor 4 walam surrajuli lan demake wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya tegese ora mahram. Oleh demek min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Sing kelima wa masu farjil adamiyyi lan demek farjine anak Adam utawa kemaluane anak Adam. Oleh demek bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Sing terakhir wa masu halqati duburihi lan demek ubengane dubure anak Adam ngono mau alal jadidi miturut kaul ingkang jadid anyar. Tegese Imam Syafi'i gadah kaul qadim yang terdahulu ketika beliau masih di Baghdad, dan kaul jadid yang terbaru ketika beliau sudah berada di Mesir. Sekarang terjemahnya. Fasal ini menerangkan tentang batalnya wudu. Adapun perkara yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Lebih jelasnya kubul dan dubur. Kemudian yang kedua adalah tidur dalam kondisi tidak menetapkan tempat duduknya. Dalam arti tidur yang ketika pantatnya itu lekat di lantai, itu dalam kondisi duduk bersila. Paling gampang digambarkan orang yang dalam kondisi duduk bersila walaupun tidur itu tidak batal wudunya. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal, baik sebab minuman keras misalnya, makan kecubung, atau sebab sakit. Kemudian yang keempat, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang tidak mahram itu membatalkan tanpa adanya penghalang. Misalnya bersentuhannya kulit ketemu dengan kulit. Kemudian yang terakhir kelima adalah memegang salah satu kemaluan. Memegang kemaluan, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan, dan
memegangnya itu dengan memakai telapak tangan bagian dalam yang untuk berjabat tangan. Nah, ini namanya bagian dalam, kalau ini bagian luar. Kalau memegangnya pakai bagian dalam, maka batal wudunya. Dan yang terakhir, memegang dubur anak Adam. Berarti memegang kemaluan depan maupun belakang, itu hukumnya membatalkan wudu. Sekarang secara singkat penjelasannya. Faslon fi nawaqidil wudu al-musamma bi asbabil hadath. Hadal fasl yatakallam an mubtilatil wudu wa hiya khamsatu asya. Adapun perkara yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 5. Awwaluha ma kharaja min ahadis sabilain. Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, depan maupun belakang. Ayil qubuli wad duburi. Apapun yang keluar dari jalan depan maupun belakang. Misalnya kencing, itu jelas membatalkan wudhu. Buang air besar jelas membatalkan wudhu karena keluar dari salah satu kedua jalan itu. Bahkan sesuatu yang gharib, yang asing sekalipun, misalnya jalan depannya keluar pensil, itu pun membatalkan wudhu karena keluar dari salah satu dua jalan. Kemudian yang kedua, tidur telentang misalnya, tidak dalam kondisi duduk yang menetapkan pantatnya. Contoh mudahnya, duduk dalam kondisi bersila, pantatnya lekat dengan lantai, itu yang tidak membatalkan. Kalau duduknya sambil berbaring, sambil miring, atau apalagi telentang, tengkurap, itu semua membatalkan wudhu. Itu semua membatalkan wudhu. Kalau dalam kondisi duduk dan bersila sehingga pantatnya tertutup oleh lantai, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga adalah hilang akalnya. Misalnya habis wudhu kemudian makan kecubung atau minum minuman keras sehingga dia mabuk, itu hukumnya batal. Atau karena sakit, panas terlalu tinggi sehingga dia pingsan, itu pun wudhunya menjadi batal. Kemudian yang keempat, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang mana perempuannya tersebut sudah balagha hadda syahwah secara uraf. Jadi yang kira-kira sudah mencapai batas-batas syahwat. Di sini secara uraf tidak disebutkan umurnya karena urafnya beda. Kalau misalnya di Arab itu anak umur 9 tahun biasanya sudah mulai haid dan sudah balagha hadda syahwah, sudah menarik, sudah tertarik. Tapi kalau di sini mungkin sesuai dengan uraf yang berlaku, kira-kira anak itu sudah mencapai batas-batas disyahwati atau disenangi umur berapa. Yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang haram untuk dinikah. Itu misalnya ibu, anak itu tidak akan batal wudunya. Kemudian mertua misalnya, anak menantu dengan mertuanya itu tidak batal. Ini yang dimaksud di sini perempuan lain yang tidak mahram dan bersentuhannya itu tanpa adanya pembatas. Kalau bersentuhan baju dengan baju maka tidak batal karena ada pembatas. Ini bersentuhannya kulit dengan kulit. Kemudian yang kelima adalah memegang kemaluan anak Adam. Itu dipegang dengan telapak tangan bagian dalam. Berbeda kalau pemegangannya dengan telapak tangan bagian luar maka tidak batal. Tapi kalau dipegang pakai ini maka batal. Kemudian yang terakhir memegang dubur anak Adam itu juga termasuk yang membatalkan wudhu. Nah, inilah ada 5 perkara atau bisa dikatakan 6 perkara yang membatalkan wudhu. Tidak kami jelaskan panjang lebar karena sudah dijelaskan dalam materi fikih. Yang menjadi titik tekan kami adalah bagaimana anak-anakku sekalian bisa membaca kitab ini dengan benar. Ya, baik harokatnya, misalnya fi nawaqidil wudu'i, ini harus sama.
Khamsatu asya'a, ini A-nya harus benar. Kemudian tarkibnya mubtada, khobar, fi'il, fa'ilnya harus benar. Kemudian arti Jawanya juga harus benar, dan terakhir terjemahnya juga harus benar. Ini yang kami harapkan, dan nanti insya Allah akan saya tes satu persatu dan mengirimkan untuk sementara mengirimkan voice atau suara dulu. Nanti kalau sudah kita bisa bertemu, insya Allah akan kami coba untuk membaca dengan kitabnya punya Pak Guru yang kosongan, tidak ada harokatnya, tidak ada artinya, tapi saya harapkan semuanya bisa membaca dengan baik dan benar. Sekian, wallahu ta'ala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.